penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Teman, mari kita teriakkan satu hal. Saya merubah tagline-nya, tapi nanti silakan lanjutkan. Angkat tinggi tangan teman-teman sekalian. Teriakkan kata ini. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Sekian. Keputusan Presiden Joko Widodo buat memberikan gelar Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai justru bisa mempermalukan TNI. Kok bisa? Soalnya Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran karena terlibat kasus penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro-demokrasi pada 1997 sampai 1998. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkhawatirkan pemberian gelar itu kepada Prabowo bisa berbahaya dan semakin melanggengkan impunitas atas aksi kejahatan yang melibatkan militer. Menurut Gufron, jika Jokowi mengabaikan keberatan para aktivis HAM terkait pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo, maka hal itu bakal menjadi noda pada masa kepemimpinannya. Gufron menambahkan, jika langkah ini tetap dilakukan, Jokowi akan dicatat sepanjang sejarah Indonesia sebagai presiden yang memberikan gelar Jenderal Kehormatan kepada terduga pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Sekarang ini suka-suka Pak Jokowi. Besok Pak Jokowi akan memberikan gelar kehormatan 4 bintang kepada Pak Prabowo tanpa menghargai perasaan korban penculikan 98 dan seterusnya dan seterusnya. Pak Jokowi hari ini betul-betul memakai earbud di kupingnya, dia nggak mau dengerin siapapun. Apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Dia tidak peduli moral, etik, teguran, sapaan, ingatan dari orang-orang, dia udah nggak peduli. Yang penting semua ambisinya sudah terlaksana. Karena apa? Karena melanggar Sabta Marga, Sumpah Prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu
Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara resmi secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Selasa hari ini. Prabowo kini menjadi Jenderal Kehormatan. Adapun kenaikan pangkat yang diterima Prabowo ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 13/TNI tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Kepres ini diteken Jokowi pada 21 Februari 2024. Bagaimana pendapat kalian? Simak videonya. Sejak awal kok restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Apanya? Ya kita saling menukar pikiran mengenai atau pilihan kedua, Jokowi sebetulnya bukan sedang mengendorse salah seorang nama-nama yang kita sebutkan tadi, tapi Jokowi sedang mengendorse dirinya supaya tidak hilang dari panggung politik di akhir masa periode kepemimpinannya, yang itu dalam terminologi politik sering disebut dengan lendak secara elektoral. Pak Jokowi, ini saya laporkan, nama saya masih Eros Jarot, masih tetap ya, dan tetap sama, sebetulnya nggak berubah, ya. Dan saya tidak suka ketidakadilan. ya. Saya kan hanya dengar aja, benar nih ya. Agus Dayu. Ya udah. PT SSA itu adalah dulu waktu tanah saya dirampas, direktur utamanya namanya Alexander Halim Kusuma, itu anaknya Pak Aguan. Tapi dalam proses penyidikan, begitu juga persidangan, tidak pernah hadir. Nah, Pak Jokowi, supaya Anda tidak dituduh backingnya para mafia dan oligarki ini, jadi ya tunjukkanlah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi pidatonya berantas gebuk Jokowi, gebuk mafia tanah ya. Nah tolong ya, saya minta nih ya, saya kalau perlu datang ke sana, saya datang ke sana Pak. Wah, gimana digebuknya itu? Gitu, jangan cuma mau gebuk, tapi tidak pernah dibuktikan.